Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, Lain Dunia. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah misteri tentang bus hantu. Kisah ini diangkat dari seorang narasumber yang dimana nama dan tempat sudah kami samarkan agar menjaga dari hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa ambil posisi yang paling nyaman dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Dan cerita pun dimulai. Mungkin benar, sebutan bus hantu memang sangat cocok jika disematkan kepada bus yang aku tumpangi malam itu. Bagaimana tidak, perjalanan yang awalnya biasa-biasa saja, malam itu perlahan menjadi tidak terduga. Sejak bus tersebut berjalan sudah tidak sebagaimana mestinya. Dan tidak berhenti di situ saja. Para penumpang yang terlihat aneh ditambah dengan semua keanehan yang kualami selama di dalam bus sudah menjadi bukti jika bus tersebut memang tidaklah seharusnya kutumpangi. Jadi malam itu hujan mulai turun. Lampu jalan depan rumah yang biasanya menyinari jalanan pun waktu itu juga terlihat mati, tidak seperti biasanya. Ditambah dengan kondisi jalan yang juga benar-benar sepi dengan tidak adanya pengguna jalan yang terlihat warawiri. Namun sayangnya, meski begitu aku harus pergi karena tuntutan pekerjaan yang tentu saja harus tetap terpenuhi. "Kamu tetap mau berangkat malam ini, Nduk?" ucap ibuku yang saat itu terlihat sedang memperhatikanku mengemasi baju-bajuku. "Iya Bu, besok harus kerja pagi. Mending aku berangkat sekarang saja biar besok lebih santai," sahutku dengan tidak sekalipun melihat ke arah wajah ibuku. "Dari sini ke kosmu berapa jam sih, Nduk?" tanya ibuku. "2 jaman lah Bu, tergantung supir busnya juga," jawabku. Dan tanpa menjawab perkataanku, malam itu ibuku terlihat diam sambil tetap memandangiku. "Ibu kenapa? Kok kayak gitu lihatnya?" ucapku. "Perasaan ibuku gak enak ya, Nduk. Kamu hati-hati loh ya. Jangan lupa terus berdoa." "Iya Bu, doain saya biar lancar kerjanya, biar bisa beli kendaraan," sahutku sopan. Dan singkat cerita, setelah semua barangku selesai kusiapkan, malam itu akhirnya aku pun berpamitan pergi dengan berjalan kaki hendak menuju ke jalan raya yang memang terletak 100 meter jauhnya dari rumahku. Selama berjalan kaki, tentu saja aku mempercepat langkahku karena selain hujan sudah mulai turun. Malam itu aku juga sedikit khawatir. Takut sudah tidak ada bus yang lewat, mengingat waktu yang saat itu sudah semakin malam. Hingga akhirnya, aku pun sampai di pinggir jalan raya dan berdiri sambil berharap masih ada bus yang lewat di malam itu. Malam itu di tengah-tengah aku masih menunggu bus lewat. Tiba-tiba pandanganku teralihkan dengan adanya Pak Wito yang terlihat berjalan pelan ke arahku sambil memegangi payungnya. "Loh, Mas Arif, hujan-hujan begini mau kemana?" tanya Pak Wito. "Mau ke kota Pak," jawabku sopan, karena yang tahu Pak Wito ini adalah seorang RT yang ada di kampungku. "Walah, kok nggak besok saja tuh berangkatnya? Hujannya juga sudah mulai deras loh. Lagian bus terakhir sepertinya tadi sudah lewat," sahut Pak Wito. "Waduh, yang benar Pak. Jadi ini sudah nggak ada bus lewat lagi?" tanyaku. "Seharusnya sudah nggak ada Mas. Kan Mas juga tahu sendiri. Bus yang lewat sini terakhir kan jam 9 malam terangnya." "Iya sih Pak. Coba aku tunggu saja deh Pak," jawabku. Hingga akhirnya setelah Pak Wito pergi dari hadapanku, malam itu aku masih saja berdiri di pinggir jalan raya sambil berharap masih ada bus yang lewat. Masih sangat teringat jelas di kepalaku
Malam itu kondisi jalan raya benar-benar sangatlah sepi. Hujan yang tidak kunjung berhenti, ditambah dengan tidak ada seorang pun yang kutemui, benar-benar menjadi awal dari cerita yang akan ceritakan kali ini. Waktu itu pukul 10 malam. Aku masih saja menunggu bus lewat dengan kaki yang mulai kesembutan karena berdiri sudah kelamaan. Ya, seperti memang sudah gak ada bus lewat nih, ucapku dalam hati, dengan sesekali menoleh ke kanan dan ke kiri. Tapi untungnya, di tengah-tengah aku yang sudah mulai pasrah, malam itu aku tiba-tiba melihat dari kejauhan, ada sorot lampu yang menyala terang ke arahku. Sorot lampu tersebut menyala kuning, tepat mengenai mataku yang saat itu sempat membuat pandanganku sedikit terganggu. Dan setelah sorot lampu tersebut semakin mendekat, akhirnya aku pun sangat lega karena malam itu aku melihat sorot lampu tersebut adalah sorot lampu dari sebuah bus yang memang sudah kutunggu-tunggu. Dan tanpa berlama-lama lagi, setelah bus semakin mendekat ke arahku, aku pun segera melambaikan tanganku seraya memberi tanda jika aku ini adalah penumpang yang akan menaikinya. Namun anehnya, setelah bus tersebut berhenti tepat di depanku, malam itu aku melihat bentuk bus tersebut tidak seperti bentuk bus yang kunaiki biasanya. Warna pudarnya ditambah dengan tulisan yang terpampang di bagian badan bus sebenarnya sudah sempat membuat aku sedikit bertanya-tanya, karena aku sama sekali tidak pernah melihat bus tersebut sebelumnya. Busnya kok beda ya? Jangan-jangan bukan bus umum, pikirku. Karena pikiranku yang tidak enak, malam itu aku masih sempat menanyakan kepada kernet bus tersebut sebelum aku menaikinya. "Ke kota ya Pak?" tanyaku. Namun anehnya, bukannya menjawab pertanyaanku, malam itu kenaik bus tersebut terlihat hanya tersenyum sambil membukakan pintu untukku. Dan karena aku rasa jawabannya adalah iya, malam itu tanpa lama-lama lagi, akhirnya aku pun segera menaiki bus tersebut, karena aku pikir jika bus tersebut adalah bus terakhir di hari itu. Sebenarnya ketika aku pertama kali menginjakkan kakiku ke dalam bus tersebut, aku sempat mencium aroma besi tua yang khas, ditambah dengan bau pengap yang tercium kuat berasal dari dalam bus. Dan tidak hanya itu, malam itu aku juga melihat supir bus tersebut terlihat hanya diam dengan tidak sekalipun menoleh ke arahku. Malam itu aku naik bus tersebut sekitar pukul 10 malam lewat. Aku memang tidak terlalu jelas melihat bagaimana wajah pengemudi bus tersebut, karena selain gelap, pengemudi bus tersebut sama sekali tidak menoleh ke arahku. Namun aku juga masih ingat, bapak pengemudi bus tersebut sudah tua, memakai baju hitam dan berkumis tebal. Sesampainya aku di dalam bus, malam itu aku melihat pemandangan yang tidak biasa sepertinya. Bagaimana tidak, kursi yang seharusnya diisi oleh penumpang, malam itu benar-benar kosong dengan tidak adanya satupun penumpang. Mengetahui hal itu, tentu saja seketika jantungku berdetak kencang, dengan diiringi tubuh yang mulai gemetar tidak karuan. Dan tidak hanya itu, suhu di dalam bus malam itu juga benar-benar terasa lebih dingin tidak beraturan. Dan tanpa memperdulikan hal itu, aku pun terus melangkahkan kakiku perlahan menuju ke bagian belakang bis, dengan sesekali melihat ke kanan dan ke kiri, sembari mencium aroma besi tua yang semakin lama tercium semakin menyengat. Hingga akhirnya aku pun sampai dan duduk di deretan kursi paling belakang. Meskipun sebenarnya aku sudah mulai merasakan sesuatu yang tidak nyaman. Tidak lama setelah itu, akhirnya bis pun mulai berjalan dengan diiringi suara klakson yang tidak lupa dibunyikannya. Ya, sekarang aku berada di dalam bus, dengan sesekali melihat ke arah jam tanganku, yang waktu itu menunjukkan pukul jam 10:15 menit. Kondisi jalanan yang masih didominasi oleh hutan membuat perjalanan waktu itu memang perlahan berubah menjadi menakutkan. Ditambah aku yang tidak bisa melihat apapun selain kegelapan. Rumahku memang terletak di sebuah daerah yang ada di perbatasan kota. Akses menuju rumahku memang didominasi oleh hutan belantara, karena memang terletak tepat di ujung perbatasan antar kota. Kendaraan umum yang lewat sini hanya ada bus dan angkot, tapi sayangnya angkot hanya beroperasi di siang hari. Dan singkat cerita, setelah hampir 30 menit aku di dalam bus tersebut,
Perasaanku sedikit lega, karena malam itu bus tersebut terasa berhenti karena sepertinya ada penumpang lain yang akan menaiki bus ini. Setelah bus berhenti, aku pun akhirnya benar-benar merasa lega, karena malam itu aku sepertinya melihat seorang nenek tua yang naik ke dalam bus, dan beliau juga terlihat duduk di bagian paling depan, berdekatan dengan kernet dan sopir bus. Namun sayangnya, karena aku duduk di bagian paling belakang, akhirnya aku pun tidak bisa melihat bagaimana wajah nenek tersebut. Tapi semua itu tentu saja membuat aku sedikit lebih tenang, karena kini aku sudah tidak sendirian lagi berada di dalam bus ini. Seiring berjalannya waktu, aku pun malam itu sempat bergeser ke arah samping agar aku bisa melihat bagaimana kondisi jalanan melalui jendela bus ini. Tapi anehnya, ketika aku melihat ke arah luar, aku sama sekali tidak melihat adanya perkampungan. Malam itu yang kulihat hanyalah hutan belantara. Ini tadi sudah sampai di jembatan apa belum sih? Sudah 30 menit berjalan kok tetap hutan. Seharusnya kan sudah sampai di perkampungan, pikirku dalam hati, sambil mulai keheranan dengan keadaan jalanan yang saat itu tak kunjung keluar dari area hutan. Dan setelah beberapa lama kemudian, akhirnya aku pun kembali menemukan keanehan. Di dalam bus malam itu, aku tiba-tiba mencium aroma busuk yang sepertinya berasal tidak jauh dari tempat dudukku. Aroma tersebut tercium kuat dengan diiringi suara tawa dari nenek penumpang yang saat itu duduk di bagian paling depan. Dan tidak hanya itu, belum selesai aku mencium aroma busuk tersebut, pandanganku teralihkan dengan adanya penumpang lain yang waktu itu terlihat tiba-tiba ada tepat berjarak 2 kursi di depanku. Penumpang tersebut memiliki rambut keriting yang sangat panjang dengan bentuk yang sangat acak-acakan. Meskipun hanya dari bagian belakang, tetapi aku sangat yakin jika penumpang tersebut adalah seorang perempuan. Hal itu bisa dilihat dari rambutnya yang sangat panjang, ditambah dengan bajunya yang memang sempat sedikit terlihat dari belakang. Mengetahui hal itu, tentu saja aku pun seketika terkejut bukan main. Karena aku pun juga masih ingat, ketika aku masuk dalam bus ini, tidak ada seorang pun penumpang yang ada di sini selain hanya ada aku seorang diri. Dan dengan mencoba tidak memperdulikan semua itu, aku pun akhirnya mencoba tetap tenang dengan hidungku yang mulai kututupi dengan tangan. Kok ada penumpang ya? Tadi sepertinya nggak ada penumpang deh selain aku. Ditambah bus ini baunya kok bau banget sih, pikirku dalam hati. Tapi sayangnya, belum selesai aku bingung dengan semua itu. Malam itu tiba-tiba aku kembali mendengar suara aneh yang bersumber dari dalam bus tersebut. Benar sekali, suara tersebut adalah suara dengkuran seseorang yang sepertinya sedang dalam keadaan tertidur pulas. Mendengar hal itu, tentu saja aku pun seketika terkejut bukan main. Sambil sedikit berdiri dari tempat dudukku, aku melihat ke sana dan kemari untuk mencari dari mana datangnya suara tersebut. Dan setelah aku melihat ke sana kemari, akhirnya pandanganku berhenti di salah satu kursi bagian tengah bus ini. Yang ternyata di situ ada seorang laki-laki tua yang terlihat tertidur pulas. Laki-laki tersebut terlihat nyenyak dengan tidurnya, dengan memakai jaket hitam lengkap dengan adanya name tag di bagian dadanya. Dan aku pun juga masih ingat nama yang tertera di jaket bapak-bapak tersebut, bertuliskan sebuah nama, Skojo. Di situ aku benar-benar masih kebingungan tidak karuan, karena aku pun juga masih sangat ingat jika sebelumnya di bus ini benar-benar tidak ada orang. Dan dengan masih memikirkan semua itu, aku pun akhirnya kembali duduk dengan perasaan yang mulai tidak nyaman. Perasaanku kok gak enak ini sih? Sepertinya ada yang gak beres dengan bus ini, ucapku dalam hati. Hingga akhirnya waktu pun berlalu begitu saja. Kondisi jalanan yang masih didominasi oleh hutan membuat perasaanku semakin gelisah, mengingat jam tanganku waktu itu sudah menunjukkan tengah malam. Ya Allah, ini udah gak beres nih. Sudah 2 jam lebih aku di dalam bus. Kok masih hutan sih? Kan seharusnya sudah sampai kota, pikirku. Karena aku merasa jika ada yang salah dengan bus yang kutumpangi tersebut. Aku pun akhirnya berdiri hendak menuju ke arah depan bus, yang di situ masih terdengar suara tawa dari nenek-nenek yang memang sudah kulihat sebelumnya.
Tapi anehnya, ketika aku masih berdiri dari tempat dudukku, malam itu bus tersebut tiba-tiba kembali berhenti di tengah-tengah kondisi jalan yang masih dalam keadaan gelap gulita. Karena pikiranku yang sudah tidak karuan, akhirnya malam itu aku pun bergegas ke arah depan bus untuk menanyakan tujuan dari perjalanan bus yang kutumpangi tersebut. Namun sayangnya, sesampainya aku di bagian depan bus, malam itu aku melihat sebuah pemandangan yang di luar akal sehat manusia. Malam itu, dengan mata kepalaku sendiri, aku melihat supir, kernet, dan satu penumpang nenek-nenek tersebut. Mereka ternyata memiliki wajah yang rata, dengan tidak adanya mulut, hidung, dan mata. Dan tidak berhenti di situ saja. Ketika aku menoleh ke arah perempuan yang sebelumnya hanya kulihat di bagian rambutnya saja, mataku seolah kembali terbelalak tidak karuan. Bagaimana tidak? Malam itu aku melihat sosok wanita tersebut ternyata memiliki wajah yang sudah tidak lagi bisa dijelaskan dengan kata-kata. Mata, hidung, dan mulutnya waktu itu terlihat membusuk dan menghitam, layaknya bangkai yang sudah lama. Mengetahui hal itu, aku pun seketika berteriak histeris dengan tubuh yang sudah bergetar hebat karena ketakutan. Dan tidak lama setelah itu, berhubung bus masih berhenti dan pintunya masih terbuka, aku pun akhirnya bergegas turun dan pergi dari bus tersebut. Meskipun langkahku yang malam itu tiba-tiba terasa sulit untuk digerakkan. Dan setelah aku berhasil turun dari bus tersebut, aku pun berlari tidak berhenti sambil terus berteriak histeris karena rasa takut yang sudah tidak lagi bisa kutahan. Waktu itu aku benar-benar berlari dengan sesekali menoleh ke arah bus tersebut yang terlihat berhenti dengan masih menyalakan lampu tanda bahaya. Bahkan saking gugupnya, tasku yang berisikan pakaian malam itu masih tertinggal di dalam bus tersebut. Malam itu aku benar-benar merasakan rasa takut yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Bahkan hingga cerita ini ditulis, rasanya aku masih bisa merasakan rasa takutnya. Akhirnya, sekitar beberapa lama berlari, anehnya aku tiba-tiba sampai di kampungku kembali. Mengetahui hal itu, jantungku seketika kembali berdetak dengan sangat kencang. Karena aku pun masih sangat ingat dengan jelas jika aku di dalam bus tersebut sudah 2 jam lebih lamanya. Tapi nyatanya, malam itu ternyata aku sampai di hutan yang masih berjarak sekitar 4 km jaraknya dari kampungku. Mengetahui hal itu, aku pun terus berlari menuju rumahku. Dan seketika menggedor-gedor pintu rumahku agar orang tuaku segera bangun dari tidurnya. Setelah aku berhasil membangunkan ibuku, malam itu seketika rumahku ramai didatangi tetanggaku yang mungkin mereka mendengarku berteriak-teriak tadi. Dan setelah aku menceritakan semua kejadian yang menimpaku, akhirnya semua tetangga pun merasa heran dengan semua yang kuceritakan. Mereka terlihat tercengang yang akhirnya membuat berita tentang kejadian yang menimpaku. Waktu itu seketika dengan cepat menyebar kemana-mana. Dan keesokan harinya, semuanya malah terlihat semakin ramai saja. Bahkan ada beberapa orang yang sengaja mengunjungi rumahku untuk mendengarkan secara langsung cerita ini dari mulutku. Dan tidak berhenti di situ saja. Ketika suasana masih ramai, siang itu ada seorang pemuda yang mendatangi rumahku dengan membawa tasku yang sebelumnya kutinggalkan di dalam bus tersebut. Menurut pengakuan pemuda tersebut, dia menemukan tasku tergeletak di pinggir jalan raya di daerah hutan perbatasan kota. Dengan berbekal KTP yang ada di dalam tas, akhirnya pemuda tersebut mengetahui letak rumahku. Hal itu tentu saja semakin membuat geger warga yang saat itu masih ada di dalam rumahku. Dan tidak hanya itu, setelah kejadian yang menimpaku waktu itu, aku beberapa kali mendengar ada juga warga desa lain dan warga kota lain yang mengaku juga telah menaiki bus hantu tersebut, yang kurasa sama dengan bus hantu yang kunaiki waktu itu. Semua itu tentu saja bukanlah tanpa alasan, karena selain rute jalan yang dilaluinya sama, sosok makhluk halus yang mereka lihat di dalam bus tersebut tidaklah berbeda, yaitu sosok hantu yang memiliki wajah rata dan perempuan yang berwajah hancur. Kini setelah 20 tahun berlalu, aku sudah tidak lagi mendengar cerita tentang adanya bus hantu yang dulu pernah beberapa kali kudengar melewati jalan ini. Dan setelah jalanan diperlebar,
dengan hutan yang juga sudah dipenuhi banyak lampu penerangan, membuat jalannya yang dulu ramai hanya di siang hari, kini sudah terbilang cukup ramai, meskipun waktu sudah sampai di malam hari. Dan cerita pun selesai. Bagi teman-teman yang menonton video ini sampai habis, saya ucapkan terima kasih banyak, dan nantikan video-video kami selanjutnya. Wassalam.